Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di surat At-Tur ayat 21 itu Allah menyebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman yang kemudian diikuti oleh anak cucu mereka dengan iman juga, maka nanti akan kami susulkan, akan kami pertemukan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Allah akan mengumpulkan keluarga besar manusia ini. Ya, setiap orang pasti punya keluarga besar kalau dirunut keturunannya. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, berdasarkan ayat ini, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Kalau dalam satu keluarga besar, ya, banyak di antara individu keluarga itu banyak yang soleh, banyak yang bertakwa, itu dipastikan di kalangan nenek moyang mereka dahulu ada yang soleh-soleh. Karena memang Allah menjaga juga keluarga yang bisa mewariskan nilai-nilai kesolehan dan ketakwaan itu, kemudian diturunkan oleh Allah kepada anak keturunannya. Nah, ini bisa juga kita lihat. Salah satu buktinya di dalam surat Al-Kahfi ketika Allah mengisahkan perjalanan Nabi Musa dengan Khidir. Ketika Nabi Khidir membangunkan tembok yang roboh atau yang mau roboh. Lalu kemudian dijelaskan oleh Khidir kepada Nabi Musa kenapa Khidir membangun tembok ini, ya, tembok rumah yang mau roboh ini adalah milik dua anak yatim. Di bawahnya ada harta simpanan orang tuanya. Dan dulu kana abuhuma sholiha. Dulu, ya, anak dari kedua bapak dari kedua anak yatim ini dulunya adalah seorang yang soleh. Ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana agar kita bisa mewariskan nilai-nilai kesolehan dan ketakwaan itu kepada keluarga anak keturunan kita, agar Allah juga nanti menjaga anak keturunan kita, sebagaimana kita sudah menunjukkan kesolehan dan ketakwaan itu di tengah-tengah keluarga. Setelah itu baru kemudian Allah mulai menceritakan tentang keluarga Imran ini. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nah, keluarga Imran ini terdiri dari 7 orang yang semuanya soleh-solehah. Yang pertama, Imran itu sendiri yang masih keturunan Nabi Daud. Imran dan istrinya yang disebutkan di dalam ayat 35 dari surat Ali Imran ini, ya, ini adalah istri dari Imran yang sangat solehah. Kemudian terdiri dari Nabi Zakaria dan istrinya, yang menurut satu versi riwayat, istri Nabi Zakaria ini adalah saudara dari istrinya Imran. Walaupun ada juga versi yang lain yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria itu adalah menantunya Imran. Ya. Yang jelas menurut versi pertama ataupun yang kedua, Nabi Zakaria adalah bagian dari keluarga Imran. Dua keluarga ini sudah lama berkeluarga tapi belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Imran, di sini kita bisa menangkap
bahwa istri Imran ini pengen punya anak lelaki yang nantinya bisa menjadi penerus perjuangannya. Dan disinilah pelajaran yang juga ingin disampaikan kepada kita semuanya, ya, agar khususnya kita para dai mubalik juga memikirkan generasi penerus dakwah ini, penerus perjuangan ini. Nah, inilah yang membuat galau hati istri Pak Imran ini, sehingga dia terus berdoa kepada Allah agar diberikan anak keturunan, khususnya anak keturunan laki-laki, walaupun usianya sudah tua. Dan akhirnya Allah mengabulkan permohonan, mengabulkan doa-doanya, dan kemudian dia hamil. Dan disinilah kemudian Allah mengisahkan bagaimana istri Imran ini kemudian bernadar terkait dengan jabang bayi yang ada di dalam perutnya. Idz qalat imra'atu Imrana. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya bernadar kepadamu, ya, bahwa jabang bayi yang ada di dalam perutku ini, janin yang ada di dalam perutku ini, saya ingin dia nanti muharrara, menjadi orang yang mengabdi kepadamu di Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari perkataan ini juga kita bisa menarik satu pelajaran, bagaimana kita sebagai keluarga ya, harus sudah punya konsep tentang anak-anak yang nanti akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini akan kita bentuk, kita arahkan menjadi apa? Ya, kita arahkan sekedar menjadi pengusaha saja, menjadi insinyur, menjadi politisi, menjadi itu semuanya, ya. Nah, di sini kita diberikan satu pelajaran, ya, bahwa sebagai keluarga muslim seharusnya ya, konsep mendidik anak itu agar anak-anak itu diarahkan menjadi anak-anak yang soleh, yang memiliki keterkaitan dengan masjid, keterkaitan dengan perjuangan Islam, dengan dakwah Islam, misi Islam, menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ini kalimat yang harus dijadikan sebagai fokus, ya. Saya bernadar kepadamu, saya nadarkan kepadamu ya Allah, ya, janin yang ada di dalam perutku ini saya ingin nanti akan saya nadarkan, saya wakafkan untuk dakwah, agar dia menjadi pejuang pembela Islam. Karena itu dalam salah satu penjelasan yang disampaikan oleh sebagian ulama, bahwa arti muharraran ini juga diartikan sebagai nantinya saya harapkan dia ini menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Karena keluarga Imran ini memang hidupnya di Masjidil Aqsa di Palestina. Dan hidup di masjid itu, mengelola, merawat, menjaga, dan membela Masjidil Aqsa. Karena itu dia ingin punya keturunan yang nanti akan melanjutkan perjuangan itu, perjuangan menjaga Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.